Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Cahyani Hamzah dengan NIM 220211500009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek Convention Center. Jadi, proyek yang saya dapatkan yaitu Convention Center di area CPI Kota Makassar. Jadi, proyek ini berlokasi di Kota Makassar yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan serta merupakan kota terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Selain itu, Kota Makassar menjadi salah satu 16 kota tujuan MICE, yaitu Meeting, Incentive, dan Conference dan Exhibitions. Jadi, lahan ini berada pada kawasan reklamasi pantai atau lebih dikenal dengan Center Point of Indonesia, CPI. CPI ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi maupun sosial di Kota Makassar, sehingga diperlukan bangunan yang dapat menunjang kegiatan MICE. Dalam area CPI ini terdapat berbagai macam fasilitas mulai dari pusat bisnis wisata, pendidikan, hingga permukiman. Berdasarkan data yang didapatkan, belum ada gedung convention center yang dapat digunakan dalam skala nasional dan internasional, sehingga perlu dibangun gedung convention center dengan fasilitas yang lebih lengkap pada kawasan ini. Adapun konsep yang akan digunakan dalam proyek ini adalah ekofuturistik, di mana lokasi site berada di kawasan yang strategis yang tentunya akan menghadapi tantangan di masa depan, namun harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana menerapkan konsep ekofuturistik pada gedung convention center, kemudian bagaimana menghadirkan gedung pusat konvensi yang dapat mewadahi kegiatan MICE. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mewadahi kegiatan MICE itu sendiri, untuk menunjang kegiatan industri MICE dan menerapkan konsep ekofuturistik pada gedung convention center. Adapun konsep yang akan digunakan dalam bangunan ini adalah yaitu fleksibel, ekofuturistik, dan iconic landmark, di mana area ini pada kawasan ini terdapat banyak landmark yang ikonik seperti Masjid 99 Kubah dan lain-lain. Jadi, lokasi proyek ini berada di Kota Makassar, Kecamatan Mariso, Kelurahan Penambungan di kawasan CPI, tepat berseberangan dengan Marketing Office Ciputra. Dengan bertumbuhnya perekonomian pada suatu kota, maka diperlukan bangunan yang dapat menunjang kegiatan MICE. Sejalan dengan harapan pemerintah, eksibisi dan konvensi merupakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf ekonomi dan pertumbuhan suatu daerah. Makassar sebagai kota MICE masih memiliki kekurangan dalam penyediaan gedung konvensi. Hal ini dikarenakan Kota Makassar hanya memiliki satu gedung konvensi, yakni Celebes Convention Center, dan kebanyakan gedung-gedung dirancang belum secara khusus untuk kegiatan konvensi, sehingga ruang yang disediakan banyak yang bersifat hanya sebagai gedung serbaguna saja. Adapun batas tapak adalah batas utara adalah Jalan Citraland Boulevard, kemudian batas timur merupakan Kanal Jongaya, batas selatan juga merupakan Kanal Jongaya, kemudian batas barat adalah lahan kosong. Kemudian adapun set konteksnya adalah kekuatan yang dimiliki pada layan ini adalah lokasinya yang strategis, ya, di mana CPI terletak di pusat Kota Makassar sehingga memudahkan aksesibilitas bagi pengguna. Kemudian daya tarik wisata. CPI dapat menarik wisatawan dengan desain arsitektur yang inovatif dan atraktif. Kemudian kelebihan infrastruktur seperti full security system, one gate system, underground utility, di mana area CPI ini memiliki sistem keamanan yang cukup baik. Kemudian adapun peluangnya adalah daya tarik MICE.
di mana Makassar merupakan kota yang perekonomiannya sedang berkembang dan menjadi salah satu kota tujuan MICE. Kemudian peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan untuk komersial. Kemudian adapun kelemahannya yaitu area ini berada di wilayah reklamasi pantai, di mana reklamasi pantai itu berada di dekat reklamasi pantai, sehingga matahari dari arah barat terasa lebih panas, terlebih pada siang hingga sore hari. Kemudian risiko banjir. Makassar rentan terhadap banjir yang dapat mempengaruhi desain arsitektur. Kemudian adapun ancamannya yaitu persaingan. Dalam radius 1 km sudah terdapat bangunan Celebes Convention Center dan Convention Hall Upper Hills. Kemudian perubahan iklim. Dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi keamanan dan keberlanjutan proyek. Adapun peluang yang lainnya itu adalah apartemen Delft, di mana merupakan apartemen dengan view laut yang indah yang memiliki potensi untuk kerjasama untuk penyewaan kamar. Kemudian ada Business Park Citraland CPI akan menjadi titik pusat perekonomian Kota Makassar yang tengah tumbuh pesat. Kawasan ini akan dipenuhi office towers dan office parks yang akan menjadi daya tarik komersil dan pertumbuhan peluang bisnis. Kemudian ada Mall Pipo dan Hotel Derindra. Derindra memiliki fasilitas meeting room, board meeting dengan kapasitas 1.000 orang, serta Mall Penis Point yang sering dijadikan tempat event. Kemudian ada Celebes Convention Center, merupakan pusat eksibisi dan konvensi dengan daya tampung ribuan pengunjung. Namun kelemahan dari Celebes Convention Center ini memiliki ruang serbaguna yang dimiliki itu memiliki jarak pandang yang masih kurang nyaman. Kemudian ada pun peraturan wilayahnya, yaitu berdasarkan peraturan rencana tata ruang wilayah Kota Makassar tahun 2015 sampai 2034, wilayah ini termasuk peruntukan wilayah kawasan campuran bisnis dengan ketentuan sebagai berikut. RTH-nya atau ruang terbuka hijau itu sebanyak 30%, koefisien dasar bangunan 70%, dan KLB-nya adalah maksimal 10. Kemudian seperti kita ketahui, Kota Makassar itu memiliki iklim tropis dan curah hujan yang tinggi. Maka diperlukan ventilasi atau bukan alami untuk menjaga kelembapan di dalam ruangan serta mengurangi penggunaan pendingin ruangan. Dengan curah hujan yang tinggi, kemiringan atap juga perlu diperhatikan agar dapat mengalirkan air hujan dengan cepat, serta pemberian overhang atau kanopi untuk melindungi dinding dari tampias hujan dan dari panas matahari. Cahaya matahari juga perlu dimanfaatkan melalui skylight, jendela, atau bukan yang besar, serta kisi-kisi untuk mengurangi penggunaan listrik. Kemudian adapun output yang akan digunakan adalah penggunaan atap yang lebar untuk menghalangi panas matahari, kemudian pemasangan insulasi pada atap untuk mereduksi panas, memperhatikan sirkulasi inlet dan outlet di dalam ruangan, kemudian bangunan dengan sisi terpanjang itu menghadap ke arah utara selatan. Kemudian jika dilihat dari sosial budaya, kawasan CPI ini merupakan salah satu proyek pengembangan yang bertujuan untuk menjadikan Kota Makassar menjadi pusat ekonomi dan pariwisata di Indonesia Timur. Sosial budaya di kawasan ini mencerminkan keragaman budaya yang kaya, di mana berbagai tradisi dan adat istiadat masyarakat Makassar dan Sulawesi Selatan berpadu dengan baik. Kemudian sejalan dengan peningkatan ekonomi tentunya kegiatan event atau eksibisi pun akan meningkat. Maka perlu untuk menyediakan ruang konvensi untuk kegiatan seminar dan workshop, kemudian menggunakan desain yang futuristik untuk menghadapi kemajuan zaman, namun tetap memperhatikan aspek ekologi, menyediakan tempat pertemuan untuk skala yang kecil, teknologi cerdas, dan mengasumsikan kapasitas gedung dalam masa yang akan datang. Kemudian berikut adalah aksesibilitas.
Lokasi site ini terhubung dengan jalan utama yang memudahkan aksesibilitas dari Pelabuhan Soekarno-Hatta, Bandara Sultan Hasanuddin, dan jalan tol. Hal ini memberikan kemudahan akses bagi pengunjung dari luar kota maupun dari luar negeri. Maka output yang diberikan adalah pintu masuk pada lokasi site harus dapat dikenali dengan mudah agar mempermudah pengunjung untuk mengakses tapak dengan tetap memperhatikan keamanan dengan penggunaan sistem barrier gate. Kemudian berdasarkan peraturan, maka luas area tapak adalah 40.200 meter persegi dengan RTH minimal 30%, maka area bukaan hijau minimal adalah 12.600 meter persegi. Kemudian koefisien dasar bangunan, yaitu koefisien yang dapat terbangun adalah maksimal 28.000 meter persegi. Kemudian adapun garis sempadan jalan yaitu 5,75. Kemudian KLB-nya adalah 10, maka maksimal luas gedung adalah 281 meter persegi. Kemudian untuk vegetasi yang terdapat di area ini adalah ada ketapang kencana, pohon palam, dan pohon pucuk merah. Pada area pedestrian tapak terdapat pohon ketapang kencana dan pohon palem. Sedangkan area site tertutupi dengan rumput serta semak liar. Maka perlu ditambahkan penghijauan berupa pohon peneduh pada tapak karena area ini juga terletak dekat dengan pantai, maka cuacanya agak panas pada siang hingga sore hari. Maka output yang digunakan adalah menambahkan pohon peneduh pada area tapak seperti pohon angsana. Kemudian mempertahankan pohon yang telah ada, kemudian membersihkan rumput liar pada area site. Kemudian untuk utilitasnya sendiri, untuk sistem air bersih itu menggunakan sumber air bersihnya didapatkan dari pemipaan PDAM serta listrik yang berada pada bawah tanah atau underground utility. Maka output yang digunakan adalah sistem tangki atap di mana air bersih ditampung di groundwater tank dan dipompa ke roof water tank. Kemudian berikut adalah sirkulasi pada area sekitar tapak. Maka didapatkan output berupa sirkulasi drop off dapat dilewati lebih dari satu mobil dan memiliki sun cover. Kemudian area masuk ke dalam site harus mudah dilihat. Entrance tapak diletakkan di kawasan barat, dimaksudkan agar pengguna yang datang langsung dapat mengakses tapak dan menuju area parkir melalui satu pintu masuk. Selain itu memudahkan pengontrol keamanan oleh petugas keamanan. Kemudian untuk analisis view, yaitu orientasi bangunan itu menghadap ke jalan sebagai respon terhadap view serta memberikan kesan yang luas dan terbuka. Kemudian memanfaatkan view positif dan memberi bukaan dan penambahan vegetasi dan landscape pada area sekitar tapak. Pada bagian di mana view yang paling menarik atau berpotensi akan dibuat fasad bangunan dengan menampilkan fasad yang semenarik mungkin agar menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Kemudian untuk analisis kebisingan memiliki output yaitu bangunan diberi jarak antara jalan utama yang merupakan sumber kebisingan utama. Kemudian analisis lintasan matahari sebagai berikut. Kemudian didapatkan output yaitu masa terpanjang bangunan sebaiknya berorientasi pada arah utara selatan. Kemudian pemberian overhang atau shading pada bangunan untuk menghalangi panas matahari. Kemudian jika dibandingkan dengan convention center yang lain, maka kegiatan MICE berskala besar itu memerlukan ruang yang mampu menampung lebih dari 3.000 orang. Kemudian didapatkan hasil rata-rata, maka
dengan mempertimbangkan kapasitas bangunan yang digunakan untuk fasilitas kegiatan convention. Kapasitas bangunan yang akan dirancang minimal memiliki kapasitas 2.770 orang. Kemudian berikut adalah studi literatur dari kegiatan konvensi dan eksibisi. Sumbernya adalah Congress, Convention and Exhibition Facilities Fred Lawson. Kemudian berdasarkan Asian venue, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama ada reception dan registration area, di mana area resepsi itu harus diletakkan di depan lokasi eksibisi. Kemudian ada tinggi minimum dari ceiling height-nya itu untuk area 5.000 persegi, tinggi minimal untuk ceilingnya adalah 8 sampai 12 meter. Kemudian untuk loading dock-nya, yaitu setiap ruang eksibisi harus memiliki minimal satu loading dock. Kemudian berikut adalah beberapa tipologi ruangan yang pada umumnya digunakan pada gedung konvensi, yaitu ada classroom style, ada central conference table, dan lain-lain. Kemudian berikut adalah lampiran dari studi literatur tentang gedung konvensi. Kemudian berikut adalah analisis pengguna, di mana pelakunya itu ada pengelola, peserta umum, tamu VIP atau VVIP, dan penyelenggara. Kemudian berdasarkan analisis pengguna dan aktivitas, maka didapatkan beberapa kelompok kegiatan, yaitu ada convention hall dengan luas area 2.683 meter persegi, kemudian ada auditorium, kemudian ada exhibition hall A dan exhibition hall B, kemudian ada plaza, kemudian ada ruang penunjang, pengelola, ruang umum, servis, meeting, dan ruang parkir. Berdasarkan perhitungan, maka KDB-nya telah memenuhi. Kemudian berikut adalah matriks dari hubungan ruang, yaitu matriks convention hall, exhibition hall, matriks auditorium, dan matriks makro. Lokasi convention hall harus dekat dengan exhibition hall agar kedua ruangan tersebut dapat terintegrasi. Kemudian berikut adalah diagram bubble, yaitu alur pergerakan. Ada tamu VIP, ada pengelola, security, kemudian berikut adalah bubble diagram mikro. Ada convention hall, exhibition, auditorium, meeting room, pengelola, service, kemudian pada konsep program ruang, kemudian berdasarkan semua hasil analisis yang telah didapatkan, maka terciptalah suatu program ruang, yaitu di mana lobby diletakkan pada area paling pertama. Kemudian gedung convention, hall, dan exhibition itu berdekatan agar saling terintegrasi. Kemudian untuk area meeting room dan pengelola itu
diletakkan di lantai 2. Gedung Convention, Exhibition, dan Auditorium ini diletakkan di lantai 1. Tujuannya adalah untuk mempermudah akses bagi pengunjung. Kemudian untuk konsep bentuknya itu, bentuk dasar bangunan itu mengikuti bentuk lahan. Kemudian berdasarkan analisis matahari, kemudian dibuat memanjang menghadap ke arah utara selatan sebagai respon dari arah lintasan matahari. Kemudian untuk konsep strukturnya yaitu, untuk upper strukturnya itu menggunakan sistem space frame. Kenapa digunakan struktur ini? Karena struktur space frame itu merupakan salah satu struktur yang paling sering digunakan dalam gedung konvensi, yang memberikan bentangan yang luas. Kemudian untuk sistem jointnya sendiri itu menggunakan sistem joint Mero yang merupakan salah satu sistem joint pada atap yang sangat populer sampai saat ini. Kemudian untuk material penutup atap itu menggunakan colorbond gray gold, di mana material ini sangat cocok pada kondisi site. Kemudian kelebihan yang dimiliki yaitu ada low maintenance cost, kemudian ada ketahanan terhadap cuaca yang ekstrim, kemudian ada ketahanan dalam jangka waktu yang lama, di mana semua kriteria tersebut memenuhi kriteria untuk menciptakan bangunan yang bersifat ekologis. Kemudian salah satu pertimbangannya adalah karena tahan korosi, di mana lokasi site itu berlokasi dekat dengan laut sehingga membutuhkan material yang dapat bertahan dalam jangka waktu yang panjang untuk keberlanjutan ekologi lingkungan. Kemudian untuk struktur substrukturnya itu digunakan pondasi bore pile. Pondasi ini dipilih karena sebagai alternatif daripada menggunakan pondasi tiang pancang, karena pada area site ini terdapat gedung pendidikan seperti sekolah Kristen dan Universitas Ciputra. Dengan sistem pondasi yang dibuat terlebih dahulu, maka tidak menimbulkan keributan dan tidak mengganggu atau mempengaruhi pekerjaan serta aktivitas di KIS. Kemudian berikut adalah setupnya. Yang pertama itu ada main entrance, kemudian yang nomor 2 adalah exit, kemudian yang ketiga adalah area drop off. Area drop off ini diletakkan pada wilayah yang mudah untuk dilihat bagi pengunjung. Kemudian untuk jalur servisnya itu dipisahkan. Kemudian untuk loading area diletakkan pada bagian belakang site, karena hal ini juga dibutuhkan ruang yang cukup untuk bongkar muat barang. Kemudian ada hard standing fire factor minimal 2 meter dari bangunan. Kemudian ada bus parking, kemudian drop off grab online taxi. Kemudian yang nomor 9 adalah main building. Dari sebelah kiri adalah gedung konvensi, kemudian eksibisi, kemudian auditorium. Kemudian pada nomor 10 adalah area plaza, di mana pada area ini memiliki view yang cukup menarik. Kemudian berikut adalah denah basement.
Pada area sebelah kiri itu merupakan tempat untuk parkiran motor. Kemudian pada area belakang itu merupakan area servis. Kemudian berikut adalah denah lantai dasar. Jika kita lihat pada area main lobby-nya itu, dia menggunakan void karena seperti kita ketahui pada gedung konvensi dan eksibisi itu merupakan ruang tempat berkumpulnya orang untuk berdiskusi atau membahas tentang suatu topik, sehingga dibutuhkan ruang terbuka yang cukup luas. Maka pada area main lobby itu diberikan void untuk menjaga suhu udara. Kemudian untuk auditoriumnya sendiri berada di area paling sebelah kanan, kemudian ditunjang oleh ada area food court. Kemudian untuk convention hallnya sendiri memiliki banquet kitchen, jadi dia punya kitchen sendiri. Karena pada gedung convention hall itu biasa juga diadakan pernikahan. Kemudian gedung convention hall ini dapat diintegrasikan dengan gedung exhibition yang di sampingnya. Maka untuk simulasi event setelah kegiatan exhibition, para pengunjung dapat langsung masuk ke convention hall. Untuk kemudian pada area bagian belakang itu merupakan area service atau back of house, di mana area ini merupakan tempat untuk bongkar muat barang. Kemudian pintu yang digunakan juga itu menggunakan roll up door agar mobil juga bisa masuk ke dalam ruang eksibisi ini. Jadi ruang eksibisi ini dapat digunakan untuk showroom mobil. Kemudian untuk penunjangnya juga itu terdapat musola, ATM center, money changer, travel agent, fotokopi atau fax. Kemudian untuk gedung convention hall, eksibisi maupun auditorium itu memiliki masing-masing ruang pre-function. Kemudian karena gedung ini merupakan tempat untuk berkumpul, maka juga disediakan tempat duduk pada area lobi utamanya. Kemudian untuk fasadnya sendiri itu menggunakan material kaca untuk memanfaatkan sinar matahari dari arah utara. Kemudian berikut adalah denah dari lantai pertama, yaitu pada area ini merupakan area khusus untuk ruang meeting dan ruang pengelola. Kemudian sesuai dengan konsep yang digunakan, yaitu flexibility, maka untuk meeting roomnya sendiri itu terdapat ruang meeting room 2 itu dapat digabung untuk membuat ruang meeting yang lebih luas. Kemudian pada area utara itu dimanfaatkan sebagai area tempat duduk yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung
jika ingin bertemu atau menunggu seseorang ataupun melakukan briefing kecil. Kemudian pada bagian samping kiri convention hal itu dimanfaatkan sebagai area retail karena pada area ini juga memiliki view keluar tapak yang sangat bagus. Kemudian berikut adalah tampak depan dari fasadnya, di mana materialnya itu menggunakan kaca untuk membiarkan sinar matahari dari arah utara itu masuk. Kemudian ini adalah tampak samping kiri, di mana bukaannya itu lebih sedikit karena merupakan dari arah timur. Kemudian ini adalah tampak samping kanan, bukaannya juga sedikit karena untuk mencegah matahari dari barat masuk ke dalam ruangan. Kemudian ini adalah tampak belakang dari gedung konvensi, di mana pada area belakang ini merupakan tempat area servis. Kemudian ini adalah potongan AA, di mana ada ruang konvensi, eksibisi, dan auditorium. Kemudian ini adalah potongan B, di mana pada section ini memotong area back of house, kemudian ruang exhibition, dan void yang digunakan yang menjadi konsep utama pada bangunan ini. Kemudian berikut adalah perspektif dari gedung convention center. Jadi itu saya yang dapat saya jelaskan mengenai proyek convention center di area CPI. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan, Kota Makassar tentunya sangat membutuhkan gedung konvensi yang dapat menampung kegiatan eksibisi maupun konvensi di masa yang akan datang, di mana serta untuk meningkatkan perekonomian di Kota Makassar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Cahyani Hamzah dengan NIM 220211500009. Apa beda? Tes 1 2 3. Tes. Kemudian berikut adalah site plan